Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapa Nui lebih dikenal sebagai Pulau Paskah. Pulau ini merupakan setitik kecil di Samudra Pasifik yang luasnya 3.540 km, jauhnya dari pantai Chili. Pulau ini paling terkenal dengan patung-patung Moai yang menakutkan. Tempat ini juga merupakan rumah bagi salah satu sistem tulisan paling misterius di dunia yang disebut Ronggo-Ronggo yang ditemukan pada 27 tablet kayu kecil. Selama bertahun-tahun, para sejarawan telah memperdebatkan sejarah sebenarnya dari tablet-tablet ini, dan sekarang kami telah menemukan kebenarannya. Manusia pertama kali menginjakan kaki di pulau ini pada abad ke-12. Selama bertahun-tahun, pulau ini menjadi rumah bagi suku Rapa Nui. Mereka cukup terisolasi di Samudra Pasifik sampai orang Eropa tiba pada tahun 1720-an. Orang-orang Eropa membawa banyak masalah dan hanya menyisakan sebagian kecil penduduk asli yang masih hidup. Kemudian, pada abad ke-19, seorang misionaris, Eugen Airo, pergi ke pulau itu dan menemukan tablet kayu dengan simbol-simbol rumit yang diukir di atasnya. Dia menulis betapa mengagumkannya tablet-tablet tersebut bahwa ada ratusan di pulau itu dan dapat ditemukan di setiap rumah tangga. Namun sayangnya, tidak semua dari mereka bertahan. Hingga hari ini, kita hanya memiliki 27 di antaranya. Beberapa di antaranya sangat lapuk, terbakar atau rusak dan sekarang tersebar di seluruh dunia. Di museum dan koleksi pribadi, beberapa artefak bahasa tersebut dibawa ke Tahiti dan kemudian ke Eropa oleh orang-orang Eropa tanpa meninggalkan satupun di Pulau Paskah itu sendiri. 4 tablet suci menemukan rumah mereka di sebuah jemaat di rumah. Tablet-tablet itulah yang digunakan dalam penemuan baru-baru ini. Selama bertahun-tahun, para sejarawan telah memperdebatkan apakah sistem penulisan ini dibuat oleh penduduk pulau itu sendiri atau mereka meminjamnya dari orang Eropa. Untuk menemukan kebenarannya, mereka memutuskan untuk menggunakan teknik yang disebut penanggalan radiokarbon. Semua bahan organik seperti kayu, arang, dan sebagainya mengandung sejumlah kecil karbon radioaktif yang disebut karbon 14. Ketika kehidupan berakhir, segala sesuatu berhenti menyerap karbon 14 dan jumlah yang dimilikinya mulai meluruh seiring berjalannya waktu. Dengan mengukur berapa banyak karbon 14 yang tersisa dalam sampel, kita dapat mengasumsikan berapa usia sampel ini. Ini adalah cara kita mengetahui usia banyak fosil dan artefak. Jadi, mereka melihat usia beberapa tablet ronggo-ronggo. 3 di antaranya dibuat dari pohon yang tumbuh pada abad ke-18 atau ke-19 yang sejalan dengan kedatangan orang Eropa. Namun, salah satunya lebih tua dari kunjungan pertama orang Eropa ke pulau itu. Ada 2 alasan untuk meyakini bahwa orang Rapa Nui menciptakan sistem penulisan itu sendiri. Pertama, cara kerja ronggo-ronggo berbeda dengan bahasa-bahasa Eropa. Menguraikannya adalah tugas yang cukup sulit. Tidak seperti bahasa Inggris, bahasa ini memiliki lebih dari 400 glyph yang unik dan tidak ada yang menyerupai sistem penulisan yang dikenal. Ada banyak upaya yang menguraikan bahasa ini dan sejauh ini tidak ada yang berhasil. Yang kedua, salah satu tablet terbukti berasal dari sekitar abad ke-15 sebelum orang Eropa tiba. Masalahnya, penanggalan radiokarbon hanya bisa memberitahu kapan kayu yang digunakan untuk membuat tablet itu ditebang, bukan kapan tulisan itu ditorehkan. Karena kita hanya memiliki satu tablet, hal ini tidak cukup untuk memastikannya. Kenapa dan di mana mereka mengawetkan kayu yang sudah dipotong selama lebih dari 200 tahun, hanya untuk mengambilnya dan menulis sesuatu di atasnya. Namun para antropolog dan sejarawan mengatakan hal itu mungkin saja terjadi. Sumber daya kayu yang langka mungkin membuat penduduk pulau ini menggunakan kembali kayu-kayu tua yang berusia berabad-abad lebih tua dari tulisan itu sendiri. Hal ini dikenal sebagai masalah kayu tua dalam arkeologi. Ditambah lagi, tablet ini terlihat sangat rawat, dipelihara untuk melindunginya dari serangga perusak kayu, kelembapan, dan sebagainya. Itulah sebabnya mengapa tablet ini bisa bertahan selama berabad-abad. Apapun yang tertulis di atasnya mungkin itu penting bagi orang-orang Rapa Nui. Semua itu adalah dugaan dan petunjuk, tapi para ilmuwan sangat optimis. Mereka percaya bahwa ronggo-ronggo bisa menjadi salah satu contoh langka dari penemuan tulisan yang independen, seperti yang dilakukan oleh bangsa Sumeria atau Mesir. Tapi kita membuktikan lebih banyak bukti. Dalam bahasa Rapa Nui, ronggo-ronggo berarti melafalkan atau menyatakan. Tidak semua orang bisa menulis dan hanya beberapa orang terpilih, mungkin hanya kaum elit di Pulau Paskah. Kebanyakan pria yang tahu dan bisa membaca bahasa tertulis ini. Setelah penjajahan, tidak ada satupun yang selamat.
Jadi sekarang kita harus memutar otak untuk mencari tahu apa yang tertulis di sini. Pertama, para ahli tidak sepakat tentang jenis aksara apa itu. Kita bahkan tidak yakin bahwa ini adalah bahasa mereka. Namun kalaupun benar, kita tidak tahu apakah ini bentuk tulisan primitif atau sebuah sistem yang sudah berkembang pada tahun 90-an. Seorang ahli bahasa, Stephen Roger Fisher, percaya bahwa dia mungkin telah memecahkan kode struktur ronggo-ronggo. Idenya adalah bahwa tablet-tablet ini menyampaikan kosmogoni. Kosmogoni adalah cerita atau narasi yang menjelaskan bagaimana alam semesta diciptakan dan bagaimana fenomena alam terjadi. Kosmogoni seringkali berasal dari tradisi dan budaya kuno seperti yang ditemukan di Polinesia Timur. Tablet-tablet tersebut bisa saja berbicara tentang hal-hal seperti bagaimana dunia bermula, dari mana segala sesuatu berasal, dan bagaimana berbagai aspek alam seperti bintang-bintang atau gunung-gunung terbentuk. Hal ini juga akan menjelaskan mengapa hanya kaum elit yang bijak yang bisa menulis. Fisher berpendapat bahwa ronggo-ronggo adalah campuran dari sistem logografi dan samiosografi, yang berarti beberapa simbol mewakili kata-kata yang diucapkan, sementara yang lain mewakili ide atau konsep. Namun mengartikannya akan sangat sulit karena membutuhkan ingatan yang luas dan mengetahui konteksnya, karena simbol-simbol tersebut lebih seperti petunjuk daripada ekspresi lengkap. Tapi para ahli bahasa lainnya tidak setuju dengan ide-idenya dan mengatakan bahwa ada masalah dengan cara dia menyusun teorinya. Sayangnya, Fisher tidak dapat membuktikan hipotesis ini. Jika kita melihat tablet-tablet tersebut, ada beberapa hal yang terlihat dapat dikenali, yaitu orang, hewan, tanaman, dan bentuk geometris. Ada beberapa burung, salah satunya terlihat seperti burung fregat yang diasosiasikan oleh orang Rapa Nui dengan dewa Make-Make. Ada juga ikan, kelabang, dan sebagainya. Atau setidaknya glif ini terlihat seperti mereka. Ada beberapa masalah. Glif menunjukkan tingkat kerumitan dan struktur yang tinggi. Mereka juga mempertahankan gaya yang sama. Misalnya, ada beberapa simbol yang menunjukkan sesuatu yang mirip manusia dengan tangan yang terangkat. Satu-satunya perbedaan adalah kepala yang berbeda. Seolah-olah belum cukup rumit, gaya penulisan yang unik juga menggunakan sistem yang dikenal sebagai reverse Bostrupedon. Ini berarti bahwa setiap baris alternatif dibalik, tidak seperti yang terlihat di tempat lain. Kita tidak tahu mengapa mereka membalikan tablet setelah setiap baris, tetapi semua ini menunjukkan bahwa mereka memiliki semacam sistem dan organisasi di balik simbol-simbol ini. Ditambah lagi, sepertinya mereka menggunakan tablet ini setiap hari untuk beberapa tujuan praktis. Tapi ada harapan untuk masa depan. Teknologi baru seperti AI dan program komputer lainnya dapat membuktikan kita memahami bahasa-bahasa yang hilang. Kita sudah mulai membuat algoritma yang dapat membantu kita memecahkan misteri lain seperti naskah Voynich. Para akademisi bahkan menyelenggarakan Vesuvius Challenge, sebuah kompetisi pembelajaran mesin yang pada tahun 2023 berhasil memecahkan teka-teki gulungan Herculaneum kuno. Gulungan-gulungan tersebut terkubur di bawah lumpur vulkanik setelah letusan dahsyat Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Dalam kehidupan nyata, gulungan-gulungan itu sangat rapuh, sehingga mengurekannya akan menjadi tugas yang sangat sulit. Tapi dengan pemindahan digital dan pembelajaran mesin, hal ini menjadi lebih mudah. Gulungan-gulungan ini memiliki sejarah yang kaya. Kemungkinan besar merupakan bagian dari perpustakaan pribadi seorang filsuf Epikuros bernama Pildemus. Gulungan-gulungan ini berisi wawasan yang sangat penting tentang filsafat Yunani dan sastra lain. Jika kita menguraikan lebih banyak lagi, kita akan belajar lebih banyak tentang sejarah Kekaisaran Romawi yang kaya raya. Demikian video ini dibuat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.